Pak Fuad sebagai mantan menteri juga ya, menurut Anda sah-sah juga nggak sih? Sah tidak kalau misalnya sesama menteri itu saling kritik di depan publik? Gini, kalau misalnya menteri, maaf ini UMKM versus everybody, nah itu kita agak heran gitu. Tapi kalau menteri keuangan, ya mau tidak mau semuanya itu kan akan kembali kepada menteri keuangan, uangnya semuanya uang. Dari gubernur, bupati, wali kota sampai menteri-menteri semua lembaga ya, kementerian semuanya kan uang. Jadi mesti kembali. Nah, kalau selama ini saya lihat menteri-menteri itu udah menganggap pada jatahnya di APBN, ya semuanya dibagikan sesuai dengan jatahnya. Tapi tidak ada ya kontrolnya. Ya udahlah sebaunya mereka kan diatur sesuai dengan kepercayaan atau kebijakannya masing-masing. Tapi kan kebijakan itu belum tentu benar. Nah, Menteri Keuangan yang ditagih nih. Gimana lu cuma jadi tukang juru bayar aja sih? Semua orang juga bisa kalau kayak begitu. Ya itu nggak usah seorang yang teknokrat kalau bagi duit aja begitu kan. Nah, dia nggak, dia mau karena ini kaitannya ada target pertumbuhan 8%. Dia mau setiap uang yang keluar, uang yang apa itu dia awasi. Karena uang itulah yang akan sebagai darahnya ekonomi. Ya. Jadi dia tanyain, "Duh gimana, ini uangnya gimana, ini uangnya Jadi bagaimana?" memang punya wewenang itu ya? Jadi memang punya wewenang itu. Dan tidak masalah disampaikan di depan publik sekaligus? Iya sekali, memang sudah harus begitu. Kalau tadinya memang mungkin pada diem-diem di zona nyaman, sekarang dibuka aja lah biar agak pada kaget dikit. Itu nggak baku tikam ya Pak Fuad? Bukan saya sudah baku tikam bagaimana. Kalau selama ini sudah pada udah nyaman kita jatahnya kita udahlah terus terang aja. Tapi yang susah dia Menteri Keuangan, susah cari duitnya, ya kan? Nah ini sekarang dia harus kontrolin semuanya. Begitu dikontrolin kan banyak yang ribut. Ya karena memang dari zona nyaman tiba-tiba ada hal-hal seperti ini. Nanti kan lama-lama kan jadi yang salah yang berusaha mengontrol atau yang ribut? Ya yang ribut-ribut itu. Nantinya kan kalau udah gini akan jadi mulai bener, ya nanti juga akan ininya akan kurang keributannya. Tapi mesti akan ditanya, "Duh gimana sih itu duit lo? Dikemanain itu duit lo? Bener apa enggak segala macam gitu kan?" Itu maka sudah kewajibannya dia itu. Kalau enggak dia yang dikejar-kejar sama Pak Prabowo. Mana itu pertumbuhannya? Gimana duit lo? Gitu loh. Bang Doli, Golkar kan juga tidak luput ya, bahkan ketua umumnya langsung waktu itu kapasitasnya sebagai Menteri ESDM juga sempat silang pendapat soal data subsidi gas LPG. Kalau dari Golkar sekarang melihat gaya komunikasi Pak Purbaya ini produktif atau kontraproduktif sih buat kabinet, buat pemerintahan? Pertama memang Pak Purbaya ini fenomenal ya. Jadi ada fenomena baru sekarang di dalam pemerintahan kita yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, terutama soal gaya komunikasi. Dan sebenarnya itu kita akui mungkin juga bisa menimbulkan optimisme baru sebetulnya di kalangan masyarakat kita ya. Apalagi sekarang di tengah situasi media kita yang sekarang ini kan orang senang ya, masyarakat tuh senang. Karena statement-statement yang disampaikan Pak Purbaya ini kan potong sana yang nggak benar gitu, hemat sini, hemat sana, pokoknya nggak boleh ada yang bocor gitu ya. Kalau ada pun dana itu disilahkan langsung kepada masyarakat. Itu kan masyarakat senang gitu loh. Nah, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo Pak Purbaya ini bicara seperti itu juga mungkin dikasihin sama Pak Prabowo ya. Nggak mungkin seberani itu mereka Pak Purbaya dapat restu ya. Nggak mungkin seberani itu. Nah, cuman nanti kita akan lihat sebetulnya. Pertama, Pak Purbaya dengan gaya komunikasinya yang sampai sejauh ini memang cukup populer gitu ya. Tapi Pak Purbaya harus ingat bahwa ngurus negara ini nggak bisa sendirian gitu ya. Kenapa kabinet ada presiden, wakil presiden, ada menteri itu, ini adalah satu, kalau bicara tentang esprit de corps tadi, ini ada esprit de corps-nya juga ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin sampai batas tertentu itu boleh dikemukakan di publik gitu. Tapi juga ada yang mungkin tidak perlu, gitu ya, tidak perlu. Sehingga kekompakan, soliditas, harmonisasi kabinet itu juga penting untuk dijaga, gitu. Nah, yang kedua yang harus diingat juga adalah apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini akan ditunggu nanti pada waktunya, ya. Seperti yang dibilang 3 bulan, 6 bulan, gitu ya. Tadi yang seperti kan disampaikan oleh Saudara Henry tadi, ya masyarakat tunggu kita. Mudah-mudahan 3 bulan, 6 bulan lagi kita nggak lapar lagi.
gitu ya, tidak nganggur lagi gitu ya. Terus kemudian anak-anak kami bisa sekolah dengan bagus dan segala macam. Nah itu yang harus yang ditunggu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu nanti juga relevan dengan hal-hal yang konkret kita lihat 3, 6 bulan, 9 bulan tahun depan yang akan datang. Kira-kira begitu. Jadi tidak hanya sekedar omong-omong ya. Oke, Mas Toto sudah bergabung kembali? Iya. Oke. Iya. Sylvia. Baik, Mas Toto, tadi Bang Doli bilang bahwa masyarakat itu sudah menantikan, rindu, suka dengan gaya komunikasi Pak Purbaya. Tapi kita ingat sebetulnya yang model seperti Pak Purbaya ini dulu itu ada di sosok Ahok. Nah sekarang apakah di setiap era, Mas Toto, memang dibutuhkan ya sosok-sosok seperti ini? Apakah Pak Prabowo memang butuh lebih banyak sosok seperti Pak Purbaya di kabinetnya? Pada dasarnya masyarakat itu jenuh dengan gaya kebanyakan komunikasi politik dari elit-elit kita lah. Mau itu yang disebut dengan gaya high context, ngomongnya nggak bisa dimengerti, berjarak, lalu kemudian cenderung main aman, cenderung tertutup. Dan kalau kita lihat kan makanya orang-orang seperti Ahok, seperti Pak Purbaya, dulu ada Ibu Susi, ada Pak Basuki Hadi Mulyono, itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi masyarakat kita itu dalam kejenuhan itu sangat mudah untuk tertarik dengan antitesis. Kalau kita bicara mengenai gaya komunikasi, cara menjelaskan sosok Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya memang berbeda sekali. Ibu Sri Mulyani kan menggunakan bahasa yang terlalu teknokratis menurut saya kadang-kadang, atau seperti seorang dosen. Pak Purbaya ya gaya jalanan, tanda kutip kayak bareng dan lain-lain gitu ya. Tapi harus diingat juga loh, bagaimana dalam era sosmed seperti sekarang, masyarakat juga mudah jenuh. Artinya yang saya berikan apresiasi buat Pak Purbaya adalah dia membuat harapan itu ada, orang dari jenuh ingin nonton lagi, ingin mengikuti lagi. Yang tadinya nggak ngerti, kayaknya bahasa ekonomi berat dan segala macam, orang ingin mengikuti lagi dan harapan bisa muncul di situ. Dalam konteks itu Pak Prabowo akan ikut menikmati, pemerintahannya akan ikut menikmati harapan tadi dari masyarakat. Tapi kalau kita ibaratkan menjual produk, Pak Purbaya ini baru berhasil dalam level seorang sales yang membuat kemudian calon pembeli ini melihat produknya lebih dalam. Nah itu kan nggak bisa selesai sampai di situ. Pada akhirnya nanti orang akan melihat produknya bagus atau enggak dan sesuai speknya dengan yang diomongkan atau tidak gitu. Nah catatan yang saya ingin berikan adalah tetap harus ada rem. Pak Purbaya ini beberapa kali wilayah yang menurut saya cukup spekulatif dan itu bisa berbahaya dalam konteks sentimen ketika tidak tercapai. Contoh berbicara mengenai angka absolut. Menurut saya IHSG bisa 9.000 lebih. 10 tahun dari sekarang 32.000 lebih. Kita tahu yang lebih mengerikan dibandingkan performa yang memburuk ya dalam pemerintahan, dalam bidang apapun, kalau ekspektasi yang tinggi tidak bertemu dengan realita. Termasuk ada beberapa kalimat misalnya dalam berapa bulan Anda akan senang. 8% pasti tercapai misalnya. Hal-hal itu menurut saya tetap harus masuk dalam koridor teknokratis dan tidak bisa dalam koridor kekoboyan. Karena itu yang menurut saya juga bisa berpotensi akan menjadi beban buat pemerintahan ketika itu tidak tercapai. Itu saja yang menurut saya perlu jadi rem. Baik, jadi tetap harus ada rem. Nah, Mas Kodari ngomong-ngomong soal rem, Pak Purbaya terakhir pas diwawancara soal Tukin Kementerian ESDM, itu dia bilang saya belum berani ngomong karena harus direm. Benar, Mas Kodari, sudah ada yang berusaha merem Pak Purbaya. Apakah Presiden Prabowo? Saya tidak bisa mengkonfirmasi secara persis ya. Kalau ada komunikasi langsung kepada Pak Purbaya mungkin saja. Pak Seskap misalnya itu sering komunikasi secara perorangan dengan menteri-menteri. Kadang-kadang juga saya juga ada komunikasi. Nah, karena itu saya nggak bisa konfirmasi soal itu. Tetapi mungkin begini, saya kira lepas dari soal komunikasi, memang paradigma dasar dari Pak Purbaya ini kan beliau itu ingin gas ekonomi kita. Jadi potensi-potensi keuangan yang selama ini tersimpan, katakanlah misalnya di Bank Indonesia, saldo anggaran yang ada di BI misalnya itu diturunkan ke Himbara. Kemudian beliau meminta agar anggaran di APBN betul-betul cepat diserap. Dan beliau bicara secara terbuka kepada BGN misalnya. Kalau Anda nggak
bisa menyerap, nanti saya dananya akan alihkan. Saya kira beliau cukup konsisten kok di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di tingkat daerah mengingatkan mengenai serapan APBD, termasuk juga bagaimana dana-dana yang ada itu jangan disimpan di perbankan, termasuk di bank pembangunan daerah. Dan antara pun juga diingatkan ya sebetulnya bahwa agar dividennya itu jangan ditaruh di obligasi negara. Jadi poinnya dari Pak Purbaya ini adalah agar uang itu mengucur ke masyarakat, agar bisa menggerakkan ekonomi. Nah, otomatis ini saya kembali kepada Bang Fuad gitu loh, bahwa uang itu jangan ngedon, dia harus turun ke masyarakat, dan otomatis kalau sudah bicara uang turun ke masyarakat itu beliau akan cek satu-satu semua KL baik di pusat maupun di daerah untuk segera uangnya diturunkan. Jadi saya kira itu komunikasi itu adalah konsekuensi dari paradigma ekonomi yang mau dibangun oleh Pak Purbaya. Begitu, Zilvia. Tapi benar tidak ya Mas Kodari kalau gaya komunikasi Pak Purbaya itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo? Nah, yang bisa konfirmasi tentu Pak Purbaya sendiri. Tetapi saya yakin Presiden juga memantau perkembangan-perkembangan yang ada, dan saya punya ada satu data ya. Jadi analisis emosi netizen terkait dengan gaya aksi komunikasi Purbaya. Jadi yang menonjol itu angkanya adalah joy. Joy itu seneng ya, kemudian trust itu percaya, kemudian surprise, mungkin dengan gaya barunya, lalu kemudian anticipation. Itu angkanya tinggi itu. Yang rendah itu sadness, sedih itu rendah, disgust atau nggak suka itu juga rendah, anger itu juga kecil, fear itu juga kecil. Jadi kalau lihat data ini memang respon dari netizen tuh cenderung positif. Boleh dibilang memang sekarang Pak Purbaya adalah menteri yang paling populer di Kabinet Merah Putih. Oke, sudah disimpulkan ya oleh Kepala Staf Kepresidenan bahwa Purbaya adalah menteri yang populer saat ini, dan itu juga sama sebetulnya mengonfirmasi temuan dari survei IPO ya soal menteri dengan kinerja terbaik, menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di urutan pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.